Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita di dalam mata kuliah usul fikih dan kajian kita pagi ini berkenaan dengan Imam Malik dan metode istihadnya. Ya, kita tahu bahwa Imam Malik ini adalah salah seorang tokoh yang disebut sebagai lokomotifnya madhab Maliki ya. Jadi dia seorang ulama fuqaha yang lahir di Madinah. Memang soal tahunnya ada kontroversi di situ. Ada banyak versi, ada yang menyebut tahun beliau lahir tahun 90, ada 93, ada 94 dan ada tahun 95. Dan yang paling masyhur adalah beliau dilahirkan di Madinah tahun 93 Hijriah. Imam Malik ya selalu dinisbatkan pada orang tuanya ya, Malik bin Anas bin Malik. Dia adalah anak dari Anas bin Malik ya, salah seorang sahabat Rasul, dan dia masuk dalam kategori ya kelompok tabiin atau tabiin ya. Dia paling tidak dia berguru ke jadi guru tercatat guru beliau ini ada 900 orang, 13 atau 300 diantaranya adalah dari generasi tabiin dan 600 lainnya adalah dari tabiin. Ya, ini sesuatu yang mungkin perlu menjadi pelajaran pada kita ya. Artinya dengan jumlah guru 900 orang itu menggambarkan bahwa semangat belajar beliau itu begitu hebat. Nah, kalau kita hitung misalnya dari usia TK atau dari usia SD, kira-kira guru kita ada berapa ya? Kira untuk sampai 50 aja nggak sampai ya? Atau mungkin ya sekitar kurang lebih itulah 50-an. Jadi dibandingkan Imam Malik sangat jauh. Beliau gurunya ada 900 orang. Ini menggambarkan bahwa ya semangat belajar beliau begitu tinggi. Dan itu beliau lakukan hanya kalau dia di sekitar Hijaz, karena dia termasuk fuqaha yang disebut-sebut tidak sempat melakukan rihlah ilmiah ke negara-negara yang lain, berbeda dengan imam lainnya ya sempat ya, ya seperti Abu Hanifah ya masih sempat ke Mekah, masih sempat ke Madinah. Apalagi Imam Syafi'i, dia rihlah ilmiahnya cukup banyak. Jadi selain berguru di Madinah, dia juga sempat di Mekah, begitu. Kemudian di beberapa negara, termasuk terakhir di Mesir, sampai beliau wafat di sana. Artinya perjalanan akademiknya cukup banyak ya, ulama-ulama yang lain. Nah, sementara Imam Malik dia tetap berada di Madinah atau hanya berguru pada ulama-ulama, tokoh-tokoh yang ada di sekitar Hijaz. Imam Abu Hanifah tadi disebut sebagai tokoh dari madhab atau bahkan pendiri dari madhab Maliki, dan ia pun dikenal sebagai ahlul hadis dalam kategori pemikiran hukum Islam. Kita tahu bahwa ada dua aliran pemikiran hukum Islam yang cukup besar, yaitu ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Ahlul ra'yi tokoh utamanya adalah Abu Hanifah,
Dia tinggal dan meninggal di Baghdad. Kemudian Imam Malik adalah madrasah atau masuk dalam kategori aliran pemikiran hukum Islam yang tekstual, yang populer dengan sebutan Madrasah Alul Hadis. Mengapa ia masuk dalam kategori ini? Karena memang dalam alur pemikirannya dia lebih mengutamakan hadis dibandingkan dengan ra'yu. Dan itu juga dipengaruhi antara lain adalah karena tentu guru-gurunya yang banyak dari mereka dari kalangan tabi'in dan tabi'in yang uh, tinggal di Madinah, dan Madinah itu adalah kota tempat Rasulullah membangun peradaban, dan di sanalah juga murid-murid Rasulullah dari kalangan sahabat yang begitu banyak, sehingga akses terhadap hadis sangat kuat. Bahkan di antara hadis-hadis itu ya ada yang disebut sebagai the living hadis, hadis yang hidup, yaitu berupa sunnah ahli Madinah. Jadi bagi ulama yang membedakan antara hadis dengan sunnah, ya perbedaannya adalah bahwa hadis itu adalah sunnah yang diriwayatkan secara formal. Sedangkan ada sunnah lain yang tidak diriwayatkan secara formal dalam bentuk hadis, yaitu ya sunnah saja, disebut sebagai sunnah Rasul. Jadi bila hadis disebut sebagai sunnah yang diriwayatkan, maka sunnah ahli Madinah adalah sunnah yang tidak diriwayatkan. Dan salah satu kekhasan dari model ijtihadnya Imam Malik, ya selain tentu saja beliau mendasarkan ijtihadnya pada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian beliau juga mengikuti kaul sahabat, dan juga kias, ijma dan kias. Tetapi yang spesifik dari dia adalah ketika ada satu hadis yang disebut sebagai hadis ahad yang dianggap kontradiktif dengan amal ahli Madinah, maka beliau lebih cenderung untuk menggunakan amaliyah ahli Madinah atau sunnah ahli Madinah dibandingkan dengan hadis ahad. Karena sunnah ahli Madinah ini ya tadi disebut sebagai the living hadis, artinya hadis yang hidup. Secara turun-temurun perilaku Nabi, perilaku sahabat itu membumi di tanah Madinah. Nah, sehingga apa yang menjadi adat masyarakat Madinah ini sebagai atau dianggap sebagai cerminan dari sunnah Rasul dan sunnah sahabatnya. Karena itu maka posisinya dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan hadis ahad. Kemudian salah satu kitab yang ditulisnya adalah kitab Muwatta. Sangat terkenal kitab ini, dan alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan atau mewarisi, ya, kita bisa mengakses kitab itu dengan mudah sekarang ini karena sudah ada program PDF-nya, ya. Sebagaimana juga kitab-kitab dari ulama yang lain, misalnya Ar-Risalah. Ar-Risalah juga kita sudah bisa mengaksesnya melalui PDF, program PDF. Nah, demikian juga kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini termasuk salah satu di antara kitab hadis yang populer dengan sebutan dengan Kutubut Tis'ah. Jadi kitab-kitab
hadis yang 9 sebagai babonnya kitab hadis itu termasuk satu di antaranya adalah eh, Muwatta ini. Memang Muwatta ini kalau dibanding dengan Bukhari tentu saja jumlah hadisnya tidak sebanyak Imam Bukhari. Jadi konon kitab Muwatta itu hanya memuat sekitar 850-an hadis ya. Atau ada ya tergantung juga edisi dan versinya. Ada yang menyebut sampai di angka 1.700-an. Itulah jumlah hadis yang dimuat oleh Muwatta ini. Dan kitab ini selalu diperbaiki, ya diupdate oleh Imam Malik sampai sepanjang ya 40 tahunan. Ya terus diperbaiki, terus disempurnakan dan seterusnya. Kitab Muwatta ini sempat ingin dijadikan sebagai kitab rujukan untuk masyarakat di era Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Harun ar-Rasyid meminta meminta Imam Malik untuk menjadikan Muwatta'nya sebagai kitab panduan atau rujukan untuk masyarakat dalam era pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan Imam Malik ya tentu saja menolaknya ya. Jadi Imam Malik tidak setuju karena ya mungkin tahu bahwa yang namanya fikih itu syarat dengan kontroversi dan syarat dengan perspektif. Nah, sehingga kalau untuk dijadikan sebagai kitab panduan atau pedoman untuk masyarakat dalam pengertian luas dianggap ya, apa berlawanan ya dengan kodrat fikih yang memungkinkan untuk ada banyak interpretasi, banyak persepsi. Kembali pada metode ijtihadnya Imam Malik ya, bahwa Imam Malik sebagaimana tiga imam madhab lainnya, ya di dalam fikih ini ada empat ya aliran pemikiran hukum Islam yang sangat populer, yaitu yang kemudian dikenal dengan istilah atau madhab Hanafi yang pertama, kemudian madhab Maliki yang kedua, madhab Syafi'i yang ketiga, dan keempat adalah madhab Hambali atau Ahmad bin Hambal. Dan Imam Malik ini ya termasuk madhab yang dianggap sangat konsisten pada hadis dibandingkan dengan ahlur ro'i tentu saja. Dan kendati demikian tidak berarti bahwa Abu Hanifah Imam Malik ini tidak menggunakan ro'yu juga. Jadi tapi bobot pada sunnahnya lebih kuat dibandingkan pada ro'yunya. Itulah yang membedakan dengan ahlur ro'i. Abu Hanifah yang dikenal sebagai tokoh ahlur ro'i ini juga tidak berarti bahwa dia tidak menggunakan sunnah. Jadi tetap sunnah digunakan sebagai dasar istinbat mereka, tetapi bobot ro'yunya lebih kuat dibandingkan dengan Imam Malik. Jadi kita tahu bahwa Abu Hanifah ya dia termasuk salah seorang dari atau masuk dalam kategori tabi'in. Beliau masuk generasi tabi'in, dan karena itu maka dia mengatakan bahwa dia menggunakan Al-Quran, As-Sunnah, dan Qaul Sahabi, tetapi ketika sampai pada Syihab Az-Zuhri dan generasinya, beliau mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka adalah laki-laki dan aku pun laki-laki. Artinya sesama tabi'in dia lebih memilih pendapatnya sendiri daripada merujuk pada pendapat tabi'in lainnya. Demikian saya kira yang bisa kita tambahkan ya, tentang materi Imam Malik, melengkapi makalah yang
tadi disampaikan, mudah-mudahan kalau kita gunakan dua perspektif, ya, makalah dan apa yang tadi saya sampaikan, itu akan melengkapi perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan kepada kita semua, dan kita juga berdoa mudah-mudahan COVID-19 yang masih menghantui dunia ya, termasuk di kita, akan segera musnah. Allah segera menariknya dan mengembalikan pada habitatnya sehingga kita bisa beraktivitas lebih leluasa lagi seperti halnya sebelum terjadi COVID. Pandemi COVID ini sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, dari Maret 2020, sekarang sudah. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.